Holy Bible, Indonesian Modern Bible. Kitab Sakarya pasal 8 sampai dengan pasal 14. Pasal 8 ayat 1 sampai 23. Datanglah firman Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam yang mengatakan, demikianlah Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam berfirman, aku cemburu karena Sion dengan kecemburuan yang besar, dan dengan panas yang membara aku cemburu kepadanya. Beginilah Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam berfirman, aku telah kembali ke Sion dan akan tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota kebenaran, dan gunung Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam disebut gunung kudus. Beginilah Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam berfirman, pria-pria tua dan wanita-wanita tua akan duduk-duduk di jalan-jalan Yerusalem. Masing-masing mereka memegang tongkat karena lanjut usia. Jalan-jalan kota itu akan dipenuhi oleh anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam berfirman, jika hal itu dianggap ajaib dalam pandangan sisa bangsa ini pada masa seperti itu, apakah hal itu juga dianggap ajaib dalam pandanganku? Firman Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam. Demikianlah Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam berfirman, lihatlah, aku akan menyelamatkan umatku dari negeri terbitnya matahari dan dari negeri terbenamnya matahari. Aku akan membawa mereka, dan mereka akan tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Elohim bagi mereka dalam kebenaran dan dalam keadilan. Beginilah Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam berfirman, kuatkanlah kedua tanganmu, hai kamu yang selama ini mendengar perkataan-perkataan ini dari mulut para nabi. Pada waktu fondasi bait Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam diletakkan, dan pada hari itulah bait suci akan dibangun. Karena sebelum hari-hari itu tidak ada upah bagi manusia dan bagi binatang, juga tidak ada rasa aman bagi ia yang keluar atau masuk oleh karena musuh. Dan aku membuat setiap orang melawan sesamanya. Namun sekarang aku tidak lagi bertindak terhadap sisa bangsa ini seperti waktu-waktu yang lalu. Firman Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam. Oleh karena benih damai sejahtera, maka pohon anggur itu akan menghasilkan buahnya, dan tanah akan memberikan hasilnya, dan langit akan menurunkan embunnya. Aku akan membuat sisa bangsa ini mewarisi semuanya itu. Sebagaimana dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa asing, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, demikianlah aku akan menyelamatkanmu, dan kamu akan menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah tanganmu. Karena beginilah Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam berfirman, sebagaimana yang telah kurencanakan untuk menghukummu, ketika para leluhurmu membangkitkan amarahku, dan aku tidak akan berubah pikiran. Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam berfirman, maka pada hari-hari ini aku telah berbalik dan bermaksud untuk melakukan yang baik bagi Yerusalem dan bagi keluarga Yehuda,
janganlah takut. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang terhadap yang lain. Tetapkanlah keadilan dan damai sejahtera di pintu-pintu gerbang. Janganlah merencanakan kejahatan dalam hatimu terhadap orang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, karena aku membenci semuanya itu. Firman Yahweh. Lalu firman Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam, datang kepadaku dengan mengatakan, inilah firman Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam. Puasa pada bulan keempat, puasa pada bulan kelima, puasa pada bulan ketujuh, dan puasa pada bulan ke-10 akan menjadi sukacita dan kegembiraan serta perayaan-perayaan yang ceria bagi keluarga Yehuda. Oleh sebab itu, cintailah kebenaran dan damai sejahtera. Inilah firman Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam. Masih ada bangsa-bangsa yang akan datang dan mendiami banyak kota, dan orang yang mendiami satu kota akan pergi ke kota yang lain sambil berkata, kita akan pergi untuk melunakkan hati Yahweh dan untuk mencari Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam. Aku pun akan pergi. Maka akan ada banyak orang dan bangsa-bangsa yang kuat datang mencari Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam di Yerusalem, untuk melunakkan hati Yahweh. Inilah firman Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam. Pada hari-hari itu ada 10 orang dari segala bangsa dan bahasa yang memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami akan pergi bersamamu karena kami telah mendengar bahwa Elohim ada besertamu. Pasal 9 ayat 1 sampai 17. Pesan firman Yahweh terhadap negeri Hadrak dan Damsik sebagai tempat peristirahatannya, ketika mata manusia dan suku Israel tertuju kepada Yahweh. Juga Hamat yang berbatasan dengannya, Tirus dan Sidon, meskipun mereka sangat bijaksana. Tirus membangun benteng bagi dirinya dan menimbun perak seperti debu, serta menimbun emas seperti lumpur di jalan-jalan. Lihatlah, Tuhan akan melucutinya, dan Dia akan membenamkan kekayaan mereka ke dalam laut, dan ia sendiri akan dilahap oleh api. Askelon akan melihatnya dan menjadi takut. Juga Gaza, ia akan sangat kesakitan, bahkan Ekron, karena pengharapannya akan sangat mempermalukan. Dan raja telah lenyap dari Gaza, bahkan Askelon tidak akan berpenduduk lagi. Orang-orang bajingan akan mendiami Asdod, dan aku akan melenyapkan keangkuhan Filistin. Aku akan menyingkirkan darah dari mulutnya dan kejijikan dari antara giginya. Tetapi ia yang tertinggal akan menjadi milik Elohim kita, dan ia akan menjadi seorang pemimpin di Yehuda, dan Ekron akan seperti orang-orang Yebus. Namun aku akan berkemah di sekeliling baitku sebagai penjaga terhadap mereka yang melewatinya, dan yang menindas tidak akan mendatanginya lagi, karena sekarang aku telah melihat dengan mataku sendiri. Bersukarialah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihatlah, rajamu datang kepadamu. Dia adil dan jaya, rendah hati
dan menunggang seekor keledai muda, anak keledai betina. Aku akan memusnahkan kereta perang dari Efraim dan kuda perang dari Yerusalem. Bahkan busur perang akan dimusnahkan. Dia akan memberitakan damai sejahtera kepada bangsa-bangsa, dan pemerintahannya dari laut ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Lagi pula engkau, oleh darah perjanjianku denganmu, aku telah membebaskan tawanan-tawananmu dari lubang yang di dalamnya tidak berair. Kembalilah ke kubu pertahananmu, hai para tawanan yang penuh harapan. Pada hari inilah aku akan mengembalikan kepadamu 2 kali lipat. Sebab aku telah membariskan Yehuda bagiku, aku telah mengisi busur dengan Efraim, dan aku telah membangkitkan anak-anakmu, hai Sion, melawan anak-anakmu, hai Yunani, dan aku telah menjadikan engkau seperti pedang seorang pahlawan. Maka Yahweh akan menampakkan diri di hadapan mereka, dan anak panahnya akan melesat seperti kilat. Yahweh Elohim akan meniup sangkakala dan akan berjalan dalam badai selatan. Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam, akan mempertahankan mereka. Lalu mereka akan menghabisi dan menaklukkan para pengumban batu. Mereka akan minum, dan mereka akan membuat gaduh seperti minum anggur. Mereka akan menjadi penuh seperti bokor-bokor dan seperti sudut-sudut mesbah. Pada hari itu Yahweh Elohim mereka akan menyelamatkan mereka seperti kawanan domba umatnya. Sebab mereka seperti batu permata mahkota, itulah yang didirikan di atas tanahnya. Sungguh, alangkah baiknya dan alangkah indahnya. Orang-orang muda akan bertumbuh pesat karena gandum, dan anak-anak darah karena anggur baru. Pasal 10 ayat 1 sampai 12. Mintalah hujan kepada Yahweh, hujan akhir pada musimnya. Yahweh yang menjadikan guntur, dan Dia akan memberikan hujan lebat kepada mereka, juga tumbuh-tumbuhan di ladang kepada setiap orang. Sebab terafim telah mengatakan yang jahat, dan para ahli nujum telah melihat kebohongan. Mereka membicarakan mimpi-mimpi kosong, dan mereka menghibur dengan kesia-siaan. Oleh karena itu, mereka sesat seperti kawanan domba. Mereka menderita karena tidak ada yang menggembalakan. Murkaku menyala-nyala terhadap para gembala, dan aku akan membalas terhadap kambing-kambing jantan. Sebab Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam, telah memerhatikan kumpulan ternaknya, yakni kaum Yehuda, dan Dia telah menjadikan mereka seperti kuda kebesarannya dalam peperangan. Daripadanya akan muncul batu penjuru, patok, busur perang, dan daripadanya akan muncul semua yang memerintah bersama-sama. Mereka akan menjadi seperti para pahlawan yang menginjak-injak musuh mereka di dalam lumpur jalanan dalam peperangan. Lalu mereka akan berperang, sebab Yahweh beserta mereka, dan mereka akan mempermalukan para penunggang kuda. Aku akan memperkuat kaum Yehuda, dan aku akan menyelamatkan keturunan Yusuf. Bahkan aku akan membawa mereka pulang kembali,
karena aku berbelas kasihan kepada mereka. Mereka akan menjadi seperti umat yang tidak pernah kutolak, karena akulah Yahweh Elohim mereka, dan aku akan menjawab mereka. Efraim akan menjadi seperti seorang pahlawan, dan hati mereka akan bergembira seperti anggur. Anak-anak mereka akan melihat dan bergembira, dan hati mereka bersukacita di dalam Yahweh. Aku akan bersiul bagi mereka, dan aku akan mengumpulkan mereka, karena aku telah menebus mereka. Jumlah mereka akan menjadi banyak sebagaimana mereka dahulu, sekalipun aku telah menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa. Namun mereka akan mengingat aku di tempat-tempat yang jauh, dan mereka akan hidup bersama dengan anak-anak mereka, lalu mereka akan kembali. Aku akan membawa mereka pulang dari tanah Mesir dan dari Asur. Aku akan mengumpulkan mereka. Aku akan membawa mereka masuk ke tanah Gilead dan Libanon, sehingga tempat mereka tidak ditemukan lagi. Mereka akan menyeberang melewati laut kesukaran. Mereka akan menerjang gelombang-gelombang di laut, dan seluruh dasar sungai Nil akan menjadi kering. Keangkuhan Asur akan diruntuhkan, dan tongkat kekuasaan Mesir akan disingkirkan. Aku akan membuat mereka kuat di dalam Yahweh, dan mereka berjalan ke sana kemari di dalam namanya. Demikianlah firman Yahweh. Pasal 11 ayat 1 sampai 17. Hai Libanon, bukalah pintu-pintumu, supaya api dapat melahap di antara pohon-pohon arasmu. Merataplah hai pohon cemara, karena pohon aras telah tumbang, karena pohon-pohon yang kuat telah dihancur lulukan. Merataplah hai pohon-pohon tarbantin di Basan, karena hutan yang lebat itu telah longsor. Ada suatu ratapan dari para penggembala, sebab jubah kemuliaan mereka telah dihancurkan. Ada suara auman singa-singa muda, sebab keangkuhan Yordan telah dihancurkan. Beginilah Yahweh Elohimku berfirman, gembalakanlah kawanan domba sembelihan, sebab yang membelinya akan membantainya dan tidak merasa bersalah. Yang menjualnya akan mengatakan, diberkatilah Yahweh, karena aku telah menjadi kaya, dan para gembalanya tidak berbelas kasihan kepada mereka. Aku tidak akan berbelas kasihan lagi atas penduduk negeri itu, firman Yahweh. Tetapi sesungguhnya aku akan menyerahkan setiap orang ke dalam tangan sesamanya, juga ke dalam tangan rajanya, dan mereka akan memukul negeri itu. Aku tidak akan meluputkan penduduk negeri itu dari tangan mereka. Aku, Sakarya, akan menggembalakan kawanan domba sembelihan, yaitu kamu, hai yang miskin di antara kawanan domba. Maka aku mengambil 2 tongkat. Yang satu aku menyebutnya kemurahan, sementara tongkat yang lain aku menyebutnya kesatuan. Lalu aku menggembalakan kawanan domba itu. Dalam 1 bulan aku menyingkirkan 3 gembala itu, karena jiwaku menjadi tidak sabar terhadap mereka. Sebaliknya, jiwa mereka pun membenciku. Lalu aku berkata, aku tidak akan menggembalakanmu lagi. Yang mau mati, matilah. Yang mau lenyap, lenyaplah. Dan yang masih tertinggal,
biarlah memakan daging sesamanya. Kemudian aku mengambil tongkatku, yaitu kemurahan, dan mematahkannya menjadi dua untuk membatalkan perjanjian yang telah kuadakan dengan semua bangsa. Pada hari itu perjanjian itu telah dibatalkan, maka yang miskin dari kawanan domba itu, yaitu ia yang memerhatikan aku, akan mengetahui bahwa itu adalah firman Yahweh. Lalu aku berkata kepada mereka, sekiranya baik menurut pandanganmu, berikanlah upahku. Tetapi jika tidak, maka tahanlah. Lalu mereka membayar upahku 30 keping perak. Namun berfirmanlah Yahweh kepadaku, serahkanlah upahmu itu kepada tukang periuk, sebuah harga tinggi yang telah mereka bayarkan kepadaku. Maka aku mengambil ke-30 keping perak itu dan menyerahkannya kepada tukang periuk di bait Yahweh. Kemudian aku mematahkan tongkatku yang kedua, yaitu kesatuan, supaya aku dapat memecahkan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Selanjutnya Yahweh berfirman kepadaku, ambillah lagi bagimu peralatan seorang penggembala yang bodoh, karena sesungguhnya aku akan membangkitkan seorang penggembala di negeri ini. Ia tidak mencari yang terhilang, tidak memelihara yang muda, tidak menyembuhkan yang terluka, dan tidak menopang yang belajar berdiri. Sebaliknya, ia memakan daging yang gemuk, dan ia mencabuti kuku-kuku mereka. Celakalah penggembala kesia-siaan yang mengabaikan kawanan domba. Sebilah pedang ada pada lengannya dan pada mata kanannya. Lengannya akan benar-benar menjadi kering, dan mata kanannya akan benar-benar menjadi buta. Pasal 12 ayat 1 sampai 14. Perkataan firman Yahweh terhadap Israel. Inilah firman Yahweh yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh manusia di dalam dirinya. Lihatlah, aku akan menjadikan Yerusalem sebagai cawan yang menggetarkan bagi semua bangsa di sekelilingnya. Bahkan hal itu juga terjadi atas Yehuda pada saat Yerusalem dikepung. Pada hari itu aku akan membuat Yerusalem seperti batu yang berat bagi semua bangsa. Bahkan semua bangsa yang mengangkatnya akan terluka parah, dan semua bangsa di bumi akan dikumpulkan untuk melawannya. Pada hari itu, firman Yahweh, aku akan menghantam semua kuda dengan kepanikan, dan semua yang menungganginya akan menjadi gila. Aku akan membuka mataku terhadap keluarga Yehuda, tetapi aku akan membutakan setiap kuda milik bangsa-bangsa. Maka para pemimpin Yehuda akan berkata dalam hatinya, Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam, Elohim adalah kekuatan umatnya bersama penduduk Yerusalem. Pada hari itu, aku akan membuat para pemimpin Yehuda seperti tungku api di antara tumpukan kayu, dan seperti obor api pada berkas gandum, dan mereka akan melalap semua bangsa di sekitarnya, di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Dan penduduk Yerusalem akan kembali berdiam di tempatnya, yaitu di Yerusalem. Yahweh akan menyelamatkan kemah-kemah Yehuda terlebih dahulu, supaya kemuliaan keluarga Daud
dan kemuliaan penduduk Yerusalem tidak bermegah atas Yehuda. Pada hari itu, Yahwe akan melindungi penduduk Yerusalem. Orang yang lemah di antara mereka akan menjadi seperti Daud. Keturunan Daud akan menjadi layaknya Elohim, bagaikan malaikat Yahwe berada di hadapan mereka. Pada hari itu, aku akan berusaha untuk menghancurkan semua bangsa yang datang menyerang Yerusalem. Lalu aku akan mencurahkan roh anugerah dan roh yang sungguh-sungguh berdoa ke atas keluarga Daud dan ke atas penduduk Yerusalem. Mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Mereka akan meratap atasku seperti meratapi anak tunggal. Mereka akan merasa pahit karenanya, seperti pahitnya kehilangan anak sulung. Pada hari itu besarlah ratapan di Yerusalem, seperti ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido. Negeri itu akan meratap, tiap-tiap kaum tersendiri, kaum keluarga Daud tersendiri, dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga Natan tersendiri, dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga Lewi tersendiri, dan istri mereka tersendiri, kaum Simei tersendiri, dan istri mereka tersendiri, dan semua kaum yang tertinggal, kaum demi kaum tersendiri, dan istri mereka tersendiri. Pasal 13 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu akan ada sebuah mata air yang terbuka bagi keturunan Daud dan penduduk Yerusalem untuk membersihkan dosa dan kenajisan. Pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Yahwe Sebaot, Yahwe semesta alam, aku akan memusnahkan nama-nama berhala dari negeri itu, sehingga tidak seorang pun dapat mengingatnya lagi. Dan aku juga akan melenyapkan para nabi dan roh kenajisan dari negeri itu. Dan akan terjadi, jika ada seseorang masih bernubuat lagi, maka ayah dan ibu yang melahirkannya akan berkata kepadanya, engkau tidak akan hidup, karena engkau berkata dusta dalam nama Yahwe. Lalu ayahnya atau ibu yang telah melahirkannya itu akan menikamnya ketika ia bernubuat. Dan pada hari itu akan terjadi, tiap-tiap nabi akan merasa malu karena penglihatannya ketika bernubuat, dan mereka tidak akan lagi mengenakan jubah berbulu untuk menipu. Namun ia akan berkata, aku bukanlah seorang nabi, aku adalah seorang penggarap tanah, karena seseorang telah mengajariku untuk menggarap tanah sejak masa mudaku. Seseorang akan berkata kepadanya, luka apakah yang ada di antara kedua tanganmu itu? Dan ia akan menjawab, ini adalah luka yang kualami di dalam rumah teman-temanku. Hai pedang, bangkitlah atas gembalaku dan atas sahabat karibku. Firman Yahwe Sebaot, Yahwe semesta alam, hantamlah penggembala dan biarlah kawanan itu tercerai-berai. Namun aku akan mengulurkan tanganku kepada yang masih kecil-kecil. Dan terjadilah di seluruh negeri, firman Yahwe, 2/3 dari antaranya akan dilenyapkan dan binasa, tetapi 1/3 yang lainnya akan dibiarkan. Dan aku akan membawa yang 1/3 itu ke dalam api. Aku akan memurnikan mereka seperti orang yang memurnikan perak, menguji mereka seperti orang yang menguji emas. Mereka akan berseru kepada namaku,
Dan aku akan menjawab mereka. Aku akan mengatakan mereka adalah umatku. Dan mereka akan menjawab, Yahwe adalah Elohim kami. Pasal 14 ayat 1 sampai 21. Lihatlah, hari Yahwe tiba, dan jarahanmu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan semua bangsa untuk menyerang Yerusalem, dan kota itu akan direbut. Rumah-rumah akan dijarah, wanita-wanita akan diperkosa, dan setengah dari kota itu akan dibawa keluar ke pembuangan. Tetapi yang tersisa dari umat itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Lalu Yahwe akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti waktu dia berperang pada hari pertempuran. Pada hari itu kakinya akan berjejak di Gunung Zaitun yang terletak di depan Yerusalem dari sebelah timur, dan Gunung Zaitun itu akan terbelah menjadi dua dari timur ke barat, sehingga terbentuk suatu lembah yang sangat besar, dan setengah dari gunung itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka kamu akan melarikan diri ke lembah bukit-bukit, karena lembah bukit itu akan membentang hingga Azal. Kamu akan melarikan diri seperti waktu kamu melarikan diri dari gempa bumi pada zaman Usia Raja Yehuda. Namun Yahwe Elohimku akan masuk bersamamu, hai semua orang kudus. Pada hari itu akan terjadi bahwa tidak akan ada lagi terang, dan yang megah akan menyusut. Akan ada satu hari yang diketahui oleh Yahwe, bukan siang, bukan pula malam, tetapi akan ada terang pada waktu malam. Pada hari itu air kehidupan akan mengalir dari Yerusalem, setengahnya ke laut sebelah timur dan setengahnya lagi ke laut sebelah barat. Hal itu akan terjadi pada musim panas, juga pada musim dingin. Dan pada hari itu Yahwe akan menjadi raja atas seluruh bumi. Yahwe lah satu-satunya, dan namanya pun satu. Seluruh bumi akan berubah menjadi seperti tanah datar dari Geba ke Rimon yang di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan kokoh di tempatnya, dari gerbang Benyamin sampai ke tempat gerbang utama, bahkan sampai ke gerbang sudut, dari menara Hananeel sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Orang-orang akan berdiam di dalamnya, dan tidak akan ada lagi kehancuran. Yerusalem akan tetap aman. Inilah tulah yang akan ditimpakan Yahwe kepada semua bangsa yang berperang melawan Yerusalem. Dagingnya akan membusuk sementara ia masih berdiri tegak di atas kakinya, dan matanya akan membusuk di dalam rongganya, juga lidahnya akan membusuk di dalam mulutnya. Pada hari itu akan terjadi kepanikan besar dari Yahwe di antara mereka, dan mereka akan saling mencengkeram tangan seorang terhadap yang lain, dan tangan yang seorang akan melawan tangan sesamanya. Yehuda pun akan berperang di Yerusalem. Kekayaan segala bangsa di sekitarnya akan dikumpulkan, yakni emas dan perak dan jubah dengan penuh kelimpahan. Demikianlah akan terjadi tulah menimpa atas kuda, bagal, unta, keledai, dan seluruh hewan yang ada di dalam perkemahan itu. Setiap orang yang masih hidup dari segala bangsa yang datang melawan Yerusalem
akan datang dari tahun ke tahun untuk bersujud kepada Raja, Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam, dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Namun jika dari kaum-kaum di bumi tidak mau pergi ke Yerusalem untuk sujud kepada Raja, Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam, maka tidak akan ada hujan bagi mereka. Jika orang dari Mesir tidak mau pergi dan masuk ke sana, maka tidak ada hujan bagi mereka juga. Namun akan ada tulah yang ditimpakan Yahweh kepada bangsa-bangsa yang tidak pergi merayakan hari raya Pondok Daun. Itulah hukuman atas dosa Mesir dan dosa setiap bangsa yang tidak pergi untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Pada hari itu akan tertulis, kudus bagi Yahweh pada giring-giring kuda, dan belanga-belanga di bait Yahweh akan menjadi seperti bokor-bokor penyiraman di depan mezbah. Setiap belanga di Yerusalem dan di Yehuda akan menjadi kudus bagi Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam. Semua yang mempersembahkan kurban akan masuk dan mengambil belanga itu, juga memasak di dalamnya. Pada hari itu tidak akan ada lagi pedagang di bait Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam.